Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, sahabat insinyur tani dimanapun Anda berada. Ketemu lagi nih sore hari ini bersama saya Jai Jali, anak kebun. Nah, kali ini kita ngopi dulu. Jangan lupa ya, kita ngopi dulu. Jumpaan kita kali ini insya Allah akan membahas tentang kenapa sih bibit kita harus berlabel dan apa sih bedanya bibit berlabel dan tidak berlabel. Nah, sebelum itu izinkan saya dulu nih pertama menjelaskan tentang bibit yang tidak berlabel. Nah, teman-teman insinyur tani, untuk bibit yang tidak berlabel siapapun bisa memproduksinya. Baik kita di sini yang dekat pohon induk maupun yang siapapun bisa berlabel. Tapi sebetulnya bibit berlabel dan tidak berlabel itu sama-sama bagus gitu kalau memang diambil dari pohon induk yang bagus. Tapi kan kebanyakan selama ini kan konsumen selalu dirugikan dari apa yang dibelinya tanpa tahu. Kadang-kadang tingkat konsumen itu, pengetahuan konsumen kadang-kadang nggak semuanya tahu tuh gitu. Jadi bergantung sepenuhnya dengan pembibit. Nah, di sini pembibit punya etika pembibit nih. Membibitkan yang bagus, yang valid, yang bersertifikat. Nah, ini salah satunya. Kenapa bibit kita harus berlabel? Ini nih contohnya. Nah, ini di depan kita ada bibit yang berlabel biru. Bibit berlabel biru alpukat Cipedak. Kenapa saya harus berlabel? Yang pertama adalah karena kita sebetulnya memberikan jaminan kepada konsumen. Memberikan jaminan sepenuhnya kepada konsumen bahwa bibit kita itu prosesnya diawasi langsung oleh Balai Sertifikasi Balai Pengkajian Sertifikasi Benih atau BPSB. Nah, itu kalau di Jakarta namanya PPSHP, Pusat Promosi Sertifikasi Hasil Pertanian. Tuh. Nah, jadi bibit kita ini yang kita produksi itu diawasi langsung oleh balainya tuh, Pemda DKI Jakarta. Itu nggak sembarangan. Kalau bibit kita tidak berlabel, bisa saja kita melakukan teknik budidayanya menggunakan bibit dan batang bawah ataupun batang atasnya tidak memenuhi kaidah daripada pembibit, asal-asalan. Jangan. Kalau kita sebagai pekebun, bibitnya itu harus bersertifikat, bibitnya itu harus jelas dari mana kita memperoleh bibitnya. Yang pertama adalah keunggulan bibit berlabel itu diawasi langsung proses pembuatannya. Yang kedua, kita mengajukan. Jadi nggak sembarangan kita beli labelnya aja kita gantungin di pohon, enggak. Ternyata kita harus melalui prosedur-prosedur. Yang pertama pengajuan. Yang kedua nanti ada monitoring. Ada studi kasus. Jadi teman-teman dari BPSB, dari PPSHP itu datang melihat bagaimana sih itu pembibitannya, seedlingnya, proses sambung pucuknya, sampai dengan nanti uji terakhir itu pemberian label. Nah, itu pemberian labelnya itu disesuaikan dengan jumlah batang bawah yang kita punya. Tentunya sudah bebas daripada bibit penyakit gitu. Apalagi yang paling penting adalah menjamin kevaliditasan ataupun keaslian daripada bibit itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, bibit yang asli adalah bibit yang kita dapatkan dari entres pohon induk. Pohon induknya bisa dari batang atas PIT, kemudian bibit berlabel putih, bibit berlabel ungu. Nah, bagaimana kalau bibit berlabel biru untuk menjadikan bibit atau indukan? Silakan aja, tapi nanti turunannya jadi turunan biasa. Gitu. Nah, bibit label bersertifikat label biru ini kita dapatkan karena pohon induk kita sertifikasinya pohon induknya label ungu, jadi otomatis turunannya label biru. Nah, jadi bukan bibitnya aja yang disertifikasi, pohon induknya juga harus disertifikasi gitu. Selama ini di saya pribadi punya 4 bibit berlabel pohon induk berlabel ungu, jadi turunannya otomatis bibit berlabel biru gitu. Yang pertama diawasi langsung. Yang kedua adalah jaminan konsumen. Konsumen yang beli bibit itu udah merasa
nyaman lah, udah merasa paling tidak dia nggak tanya-tanya lagi. Ini udah jelas bibit asal dari pohon Indo yang berlabel ungu. Nah, yang ketiga adalah bibit yang kita hasilkan itu tercatat oleh Pemda. Tercatat loh. Tercatat, jadi bibitnya keluar, itu dicatat tuh sama Pemda tuh, bibit keluarnya berapa, bulan apa. Sehingga kalau kita mendistribusikan bibit itu kecatat oleh Pemda DKI Jakarta. Yang keempat adalah kita tertib administrasi. Nah, ketika tadi pembibit itu tidak tertib administrasi, teman-teman semuanya kita tidak terkoordinir oleh Pemda DKI atau Pemda-Pemda masing-masing di daerahnya. Nah, kalau kami di sini sudah tersertifikasi bibitnya, otomatis kita terkoordinir gitu. Kita terkoordinir oleh Pemda bagian pertanian di daerah masing-masing. Jadi itu ada 4 keunggulan bibit bersertifikasi atau berlabel. Yang kelima adalah bibit yang sudah tersertifikasi itu mudah dalam mengurus misalkan karantina dan sebagainya, karena kita udah ada surat jalannya, paling tidak ada datanya di situ, ada labelnya, ada aktenya kapan kita sambung dan kapan bibit itu dilepas. Itu ada 5 keunggulan tuh. Nah, selanjutnya kenapa sih sebetulnya bibit kita harus berlabel, dan apa sih sebenarnya bibit yang tidak berlabel dan bibit berlabel bedanya? Memang kalau secara kasat mata tidak kelihatan bibit berlabel dan bibit tidak berlabel. Cuma yang saya tekankan selama ini adalah jaminan kepada konsumen. Konsumen yang nanti beli bibit kita merasa tenang tuh kalau udah bibit bersertifikat begitu. Kalau orang mau udah ada aktenya, jadi kalau masuk sekolah gampang tuh ya itu. Dan bibit yang tidak bersertifikat gimana? Nggak apa-apa. Yang penting konsumen dan penjual atau pembibit itu terpercaya, terrekomendasi. Nah, sekarang kan banyak tuh komunitas-komunitas. Nah, mudah-mudahan di komunitas itu tuh bisa tersertifikasi, ataupun paling tidak kita percaya dengan pembibitnya, tentang breedingnya. Nah, itu dia kuncinya. Oke? Jadi teman-teman, hari ini mudah-mudahan diskusi kita itu bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa nih kalau udah bermanfaat, subscribe channel ini nih, Insinyur Tani. Ntar kita diskusi lagi sama-sama, ada informasi yang bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau pengen ditanyakan silakan ditanyakan di tayangan komentar. Yuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan menjadi pembibit dan pekebun yang baik, karena pembibit dan pekebun yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat negara kita tercinta Indonesia. Oke, salam Insinyur Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.